Pernah nggak sih kamu niat banget mau ngerjain sesuatu, tapi ujung-ujungnya malah scroll TikTok, nonton YouTube, atau tiba-tiba pengen bersihin kamar? Nah, itu tuh bagian dari program otak. Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ini namanya prokrastinasi, dan hampir semua orang ngalamin ini juga. Tapi, kenapa sih kita suka banget nunda-nunda pekerjaan? Nah, perasaan ini tuh ada di setiap manusia. Ada yang bisa ngatasinnya, dan ada juga yang nggak bisa. Bang, gimana sih cara ngatasinnya? Nah, di video ini gue bakal bahas sampai tuntas. Jadi jangan skip video ini agar kalian bisa tahu. Siap-siap ya. Nah, ayo kita mulai dengan yang pertama. Kenapa otak suka banget menunda? Kenapa sih otak kita selalu menunda-nunda pekerjaan yang ingin kita kerjakan? Ini alasannya. Jadi gini, otak kita itu kayak punya dua bos yang suka berantem. Yang satu si pekerja keras, yang satu laginya si paling mager. Ketika kita harus ngerjain tugas, pekerja keras mulai bekerja, tapi si mager ini langsung nyodorin ide. Mending nonton satu episode aja dulu, abis itu kerja. Padahal ya, tahu sendiri dari satu episode bisa jadi satu musim. Dan apa yang terjadi jika kita sering menunda-nunda? Hal ini dapat menimbulkan perasaan cemas dan bersalah. Hal ini juga dapat membuat kita merasa tidak produktif, malas, dan tidak efektif. Dan kata lain, hal ini dapat memengaruhi perasaan kita terhadap diri sendiri. Nih gua kasih contoh. Saat kalian mau ngerjain tugas, terus muncullah perasaan mager ini, dan kalian pasti bakalan menunda lagi. Setelah beberapa saat kemudian, muncul lagi perasaan bersalah. Seperti, kenapa ya gua nggak kerjain tadi? Coba aja gua kerjain, pasti udah selesai. Nah, itu tuh bagian dari prokrastinasi yang nanti bakalan kita bahas. Kita lanjut dengan yang kedua. Prokrastinasi itu bukan malas, tapi banyak yang bilang kalau suka menunda itu berarti malas. Tapi faktanya prokrastinasi itu bukan masalah kemasalahan, tapi lebih ke emosi menurut gua. Bang, apa sih itu prokrastinasi? Prokrastinasi adalah menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan, walaupun mengetahui bahwa penundaannya dapat menghasilkan dampak buruk atau dampak negatif dan lain-lain. Kadang kita biasa menunda karena takut gagal, terlalu perfeksionis, atau bahkan nggak tahu sama sekali harus memulai dari mana. Jadi kalau kamu ada perasaan suka menunda-nunda, jangan langsung nyalain diri sendiri, tapi coba deh pahami dulu sebenarnya apa sih yang kamu takuti. Coba deh kalian selidiki sendiri. Ini gue kasih tips dan buat kalian. Tips yang bisa kalian terapkan di rumah. Cara paling ampuh buat berhenti menunda. 1. Teknik 5 menit. Coba kalian memulai pekerjaan selama 5 menit aja. Biasanya setelah mulai, otak kita bakal kepancing buat lanjut. 2. Aturan 2 menit. List tugas dengan centang hijau. Kalau sesuatu bisa dikerjakan dalam 2 menit, langsung cepat lakukan. Jangan tunggu nanti ya. 3. Hadiah dan hukuman. Kasih hadiah diri kamu sendiri kalau berhasil kerja tepat waktu, dan bikin konsekuensi kalau enggak. Misalnya, kalau selesai boleh jajan boba, kalau enggak ya denda 1.000 atau apa deh yang kalian konsekuensikan. Nah, lanjut yang paling terakhir dan yang paling penting, yaitu jangan lupakan istirahat. Bekerja terus-terusan tanpa jeda malah bikin capek kamu dan makin malas mulai lagi. Pakai teknik Pomodoro, kerja 25 menit, istirahat 5 menit. Dijamin deh lebih produktif. Istirahat bukan berarti hanya mengistirahatkan tubuh saja, tetapi juga pikiran. Coba deh dengan berbaring di sofa atau sambil berjemur, sampai pikiran dalam kepala bisa lebih tenang. Akui kebisingan pikiran dalam kepala untuk bisa mencapai ketenangan jiwa. Istirahat itu penting karena membantu tubuh dan pikiran pulih sehingga kita bisa beraktivitas dengan lebih baik. Istirahat yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental dan fisik kita, dan agar tubuh dapat kembali segar dan dapat menjalankan aktivitas keesokan harinya. Jadi ingat ya, menunda itu manusiawi, tapi jangan sampai kebiasaan yang bisa bikin kita kehilangan kesempatan besar loh. Nah, sekarang coba deh terapin satu tips dari video